Ini adalah sebuah bentuk dari bagaimana anggota DPRD ini menyerap dan mendengarkan aspirasi dari panjenengan semuanya. Semoga kita semua yang berada di sini diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan nanti bisa membawa kebaikan bagi kita semuanya. Sebelum agenda dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Amin, wassalatu wassalamu asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Hasan selaku tokoh masyarakat Klojen dan Ketua DPC PKS Kecamatan Klojen dan jajarannya teman-teman ya pengurus PKS Kecamatan Klojen, panitia, sekwan dan seterusnya. Dan yang saya banggakan, saya muliakan semua Bapak Ibu warga Kecamatan Klojen dari 11 kelurahan ya. Sehat nggih? Mana dari mana ini? Gading Kasri ada? Oh, alhamdulillah, nggak usah absen, insya Allah lengkap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini ya, hari Rabu malam Kamis, di agenda serap aspirasi masa sidang ketiga tahun 2025, semoga agenda serap aspirasi ini atau reses ya bahasa umumnya, bahasa kerennya, bisa berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya selalu mendoakan panjenengan semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang masih sakit di rumah ataupun di rumah sakit ya. Karena saya tadi dapat kabar Bu Dewi RW 1 Kelurahan Ampang Selaket masih diopnam di Saiful Anwar. Ya, kita doakan semua semoga Bu Dewi segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya doakan ini yang paling biasanya paling kenceng aminnya gitu ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang masih punya hutang, hutangnya lunas. Paling kenceng aminnya gitu ya. Bapak sekalian, tadi video ini adalah video tanggapan yang sempat viral ya sekitar 2 bulan yang lalu tentang pajak UMKM 10%. Pernah lihat videonya yang influencer kayak Roy Sakti, Cak Soleh, terus siapa lagi, itu kan banyak itu ya. Dengan waktu itu kalau melihat video itu yang dari influencer marah nggak waktu itu kira? Marah ke saya nggak? Karena anggota pansus yang bahas perda ini saya gitu ya. Kebetulan ketua pansusnya dari PKS, Mas Indra Permana, ya Pak Dokter. Jadi gini, perlu saya sampaikan atau saya clearkan dan jelaskan sejelas-jelasnya. Karena saya dapat WA, dapat inbox, datang ke rumah dan segala macam mempertanyakan ini. Ya kan bahasanya kasar banget loh. Satu-satunya di Indonesia DPRD yang mengesahkan pajak 10% untuk UMKM loh. Wajib doa tuh bahasanya, kadang bahasa binatang keluar semua. Saya akan bacakan, menerangkan sedikit kronologis ya, kronologis perda ini. Kalau kita bicara Dewan itu kan punya 3 tupoksi ya. Masih ingat nggak 3 tupoksi Dewan? Ada mulai 2010. Perdanya dulu Perda nomor 16 tahun 2010. Namanya pajak restoran. Kalau Bapak Ibu sekalian ke mall gitu ya. Siapa yang suka ke mall? Ya. Biasanya makannya di mana, Bu? Kafe ya. Kalau kafe biasanya di bio-nya atau struknya paling bawah ada tulisan nggak? PP 10%. Nah itu. Yang dimaksud 10% itu pajak itu. Itu udah lama apa baru kemarin? Nah, jadi influencer itu yang menyampaikan bahwa pajak 10% itu salah kaprah. Jadi yang dimaksud pajak 10% itu adalah pajak resto. Yang dikenakan siapa? Pajak resto yang besar-besar, Bu. Ya, kayak KFC, McD, mungkin sekarang baksoan. Kalau yang kecil dengan dorongan gerobak, tahu campur nggak kena seperti itu. Nah, kenapa ini 15 juta? Ini perjuangan kita, Bu. Ya, dulu ya 2010 itu batas minimalnya 5 juta. Ya, kalau resto besar walaupun baru buka karena batas minimal 5 juta sudah langsung kena 10%. Tapi kemarin kita sepakat ya
untuk menaikkan batas minimalnya itu dari 5 juta menjadi 15 juta. Nah itu perjuangan kita termasuk gitu ya. Karena saya di dalamnya, kalau saya pribadi waktu itu mengusulkan 25 juta. Karena biar lebih tinggi lah, biar gak terlalu rendah. Jadi gini, Perda PDRT ini dari 2010 diperbaiki jadi di Perda nomor 4 2023 itu masih 5 juta. Nah setelah itu ada usulan dari pemerintah kota setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri meminta salah satu pasal, saya pasalnya lupa pasal 18 atau berapa itu, tentang batas minimal pengenaan pajak yang dulu 5 juta minta dinaikkan. Ya. Karena apa? Karena kalau 5 juta kan kecil banget Bu. Nah, dinaikkan. Nah, waktu itu dari Kemendagri minta kita untuk naikkan 7,5. Nah, setelah itu kan proses ini Bu. Jadi perda gini, ini perda, revisi perda ya, karena bukan perda yang baru. Kalau ada revisi perda itu adalah skemanya atau mekanismenya adalah dari pemerintah kota dalam hal ini Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah itu mengajukan usulan revisi perda ke DPRD. Ya, karena ini perda hanya revisi, hanya mengubah nominal ini, tidak ada namanya naskah akademik. Kalau perda baru ada naskah akademik, artinya dari dosen akademisi meneliti perda ini untuk seperti apa. Karena ini hanya merubah angka. Nah itu disampaikan secara sekilas aja ke DPRD, cuman merubah beberapa poin, salah satunya perda ini. Nah setelah itu Bu ya, dokumen itu dari pemerintah kota, dari Bapenda ke DPRD dibentuklah pansus, panitia khusus untuk bahas perda ini. Kebetulan PKS waktu itu ditanggung jawab, diamanahi menjadi ketua pansus. Ya karena saya sudah menjadi ketua komisi, saya minta Mas Indra Permana menjadi ketua pansus waktu itu. Untuk kita panggil itu Bu, akademisi waktu itu kita panggil ahli perpajakan Pak Dr. Damas, dosen dari Universitas Brawijaya, untuk memaparkan istilahnya usulan-usulan dari pemerintah kota ya tentang kenaikan pajak dan segala macam. Kita minta masukan dari mereka, dari teman-teman akademisi. Disampaikan Pak, ini kalau khusus ini ya PPJT ini kalau 5 juta memang berat Pak. Ya harusnya kalau menurut undang-undang tentang UMKM, usaha mikro yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota minimal 25 juta per bulan. Ya, waktu itu akademisi menyampaikan 25 juta per bulan. Yang menjadi usulan dari kita. Terus kita juga undang Pak komunitas-komunitas pelaku UMKM. Kita undang semua dari BDA, SPCI, IBF dan PHRI dan segala macam, kita undang audiensi di situ, sampaikan undang-undang dan segala macam, muncul angka waktu itu 20 juta. Ya kita banyak mengundang masyarakat dan segala macam. Akhirnya setelah kita diskusi sangat panjang, sampai kita deadlock waktu itu. Ada yang minta 25 juta, ada yang minta 20, ada yang minta 15 juta. Akhirnya sepakat 15 juta. Karena gini Bu, namanya pajak, ya pajak resto ini 10% itu sifatnya kan pajak itu self assessment. Ada yang tahu artinya self assessment? Menghitung sendiri, ya. Jadi katakanlah resto tersebut kalau belum dipasang namanya alat dari pemerintah kota atau Bapenda untuk benar-benar 100%, itu suka-sukanya pelaku usaha. Contoh, pelaku usaha sebenarnya dia omsetnya 50 juta. Cuman karena batasnya 5 juta, terus aku ngomongnya 10 juta. Tetap 1 juta seperti itu. Ya karena ini banyak yang self-assessment, kita naikkan dari 5 juta, 15 juta. Karena salah satu pertimbangannya, Bapak-Ibu sekalian, kenapa angka 15 juta ini? Ternyata, ya di seluruh Indonesia, 15 juta itu termasuk yang tertinggi. Surabaya itu 15 juta. Nah, akhirnya kita samakan dengan Surabaya. Jakarta 42 juta, ya karena wajar mereka perkotaan. Tapi kalau Jawa Timur, kita termasuk tertinggi. Kabupaten Malang baru 3 juta. Kota Batu 10 juta. Ada kota yang kecil ya di sebelah barat sana, Tulungagung, Trenggalek itu 1 juta. Artinya perda yang sudah kita revisi ini, walaupun belum 100% atau belum sempurna sesuai dengan kemauan kita, tapi insya Allah sudah bisa
sedikit banyak membantulah teman-teman UMKM yang kemarin mungkin omsetnya masih kecil kena pajak, kita naikkan lagi ya. Artinya yang 15 juta baru kena pajak. Tapi insya Allah saya jamin ya, Bapak Ibu yang punya usaha di rumah, gerobakan dan segala macam tidak termasuk pelaku usaha yang kena pajak resto. Sekarang sudah paham belum, Bu? Paham ya? Jadi jangan sampai terombang-ambing atau terbawa isu-isu yang kadang tidak jelas. Misal ada orang, saya punya resto misalnya dengan omset melebihi 20 juta. Berarti kan setiap orang yang makan di resto saya kena 10%. Betul Pak ya? Begitu. Nah, terus asesmen saya atau cara saya melaporkan, apakah itu siapa ya? Apakah suka-suka saya misalnya, kontrolnya bagaimana dari pemerintah Pak? Misal yang makan di tempat saya 100 orang, terus saya asesmen sendiri, alah bukan cuma 50 orang saja. Saya masih belum paham kontrolnya dari pemerintah bagaimana. Jadi saya mensikapi yang mungkin ya bisa dikatakan akan telat, tapi nggak masalah lah ya. Artinya sempat kita 2 bulan yang lalu kita viral tentang pajak UMKM, ya itu yang kemarin viral, walaupun itu salah kaprah seperti itu. Ya yang dimaksud pajak UMKM 10% itu adalah PBJT makanan minuman. Ya justru yang kemarin dok itu revisi Perda PDRT itu kita menaikkan batas minimal yang sebelumnya di Perda sebelumnya adalah batas minimal 5 juta dikenain pajak 10%, kita naikkan menjadi 15 juta. Ya, jadi tadi kami sampaikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu, warga khususnya di dapil kami di Klojen, bahwa yang dikenakan pajak ini adalah pelaku usaha resto catering yang memang punya tempat, punya meja, kursi dan segala macam. Jadi yang kayak PKL, gerobak, yang segala macam, bakso dan segala macam tidak dikenakan. Jadi itu istilahnya menenangkan para pelaku usaha itu. Dan ternyata juga banyak tadi yang sampai per malam ini ya, sebelum saya sampaikan masih banyak yang salah kaprah di situ. Itu Mas. Iya, sebelumnya kesal gitu kan. Ayo grundel dewane yopo dan segala macam gitu. Salam satu jiwa. Oke Malang.